ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل للعرب على العجم إلا بالتقوى ولا فضل للأبيض على الأسود إلا بالتقوى Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya selaku khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Islam adalah agama yang memuliakan manusia, dan Islam memandang manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bangsanya, semuanya adalah setara. Tidak ada suku bangsa yang lebih mulia di hadapan Allah dibanding suku bangsa yang lain. Dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi ditegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar kalian saling mengenal satu sama lain. Dan ingatlah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Takwa ini kalau disimpulkan sebetulnya isinya hanya dua, yaitu ilmu dan akhlak yang mulia. Al-Quran dari awal sampai ayat terakhir, bahkan hadis-hadis Nabi atau inti dari ajaran Islam sesungguhnya adalah ketakwaan. Takwa menyangkut kepribadian manusia yang bersifat inheren, yang bersifat internal, bukan cuma sekedar adab atau tata krama, tapi menyangkut kejujuran, integritas, dan kasih sayang antar sesama. Di dalam Al-Quran ditegaskan takwa adalah ciri-cirinya ada tiga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Takwa itu tandanya pertama adalah orang-orang yang memiliki kedermawanan hati, memiliki empati, mudah membantu orang lain, baik dalam keadaan dirinya pas-pasan, apalagi dalam keadaan dirinya berlebihan. Itu tanda pertama ketakwaan. Tanda kedua ketakwaan adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu mengontrol emosi, tidak gampang tersulut, tidak gampang tersinggung, dan tidak gampang marah. Kalaupun dia harus marah, maka marah dengan takaran yang tepat, dengan alasan yang dibenarkan, dan dengan sasaran yang tepat pula, tidak sembarang marah. Tanda ketiga orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Setiap kita pasti punya salah dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sahabat, atau dengan teman-teman di kampus atau di kantor. Dan setiap kita sangat menginginkan dimaafkan oleh orang-orang yang pernah kita perlakukan secara zalim. Oleh sebab itu, tanda orang yang bertakwa adalah dia selalu memaafkan orang lain. Karena saling memaafkan itu sangat penting. Jika tidak, suatu saat di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang pernah kita lakukan antar sesama. Maka orang bertakwa memiliki sifat saling mudah memaafkan antar sesama.
Inilah tanda ketakwaan. Inilah kemuliaan di sisi Allah yang bisa diukur oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemuliaan itu karena takwa, bukan karena hal-hal lain di luar itu. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW saat terjadi peristiwa Haji Wada, saat beliau menjelang akhir hayatnya beliau bersabda, la fadla lil arabi 'alal ajami wa la fadla lil adyani 'alal ahmar illa bi taqwallah. Tidak ada kemuliaan atas orang Arab di atas orang non-Arab. Tidak ada kemuliaan atas orang kulit putih di atas orang berkulit berwarna, kecuali dengan ketakwaan itu sendiri. Jadi antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi ini berseiringan, bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan, yang ketakwaan itu pada dasarnya bisa kita ukur dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tentu modal ketakwaan itu adalah ilmu dan akhlak. Oleh sebab itu di tengah masyarakat kita, siapapun yang berilmu, siapapun yang memiliki akhlak yang mulia, maka orang-orang seperti itu harus kita muliakan, harus kita hormati, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Kalau dia berilmu, kalau dia bertakwa, maka dia mulia di sisi Allah dan juga mulia di sisi manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah standar kemuliaan yang ada di dalam Islam. Kita sebagai manusia tidak boleh mengada-ada, membuat kemuliaan-kemuliaan yang tidak ada di dalam ajaran Islam untuk distandarkan kepada masyarakat. Tentu ada kemuliaan-kemuliaan yang lahir dari kehidupan yang bersifat kultural. Ini tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama kemuliaan itu kita sematkan kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimuliakan, dan kemudian tidak terjadi eksploitasi yang melahirkan kerugian dan manipulasi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan, mari kita semua kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, bahwa Islam adalah agama yang sangat memandang manusia itu setara, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan atas ketakwaan masing-masing kita. Oleh sebab itu akan mudah sekali jika kita ingin mengetahui apakah kita ini mulia di sisi Allah, maka jadilah orang-orang yang bertakwa, yang tentunya pertama, yang merupakan hal mendasar, rajin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian secara sosial kita memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, dan juga kita selalu mudah memaafkan orang-orang. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjalan jalan yang benar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma adfa'an bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khosah wa an kulli buldanil alamin amma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus